kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Tapi kalau di 5 jari masing-masing centang perenang, apa yang mau dipegang? Lidi tahu banget kan ya, tahu ya lidi ya. Itu biar kata dia gede, kalau sendiri laler kagak mati bang. Benar gak? Lidi biar kata gede, tuh lidi kalau sendiri laler kagak mati. Tapi kalau lidi banyak diikat jadi satu, sapu namanya, jangankan laler, anjing gempor. Ya, harus kayak 5 jari nih. Kalau dia kuat, rukun, berkompak, apa yang gak bisa dipegang? Coba lihat, makan cepet, main badminton enak, main volley juga enak, benar. Kadang-kadang abang tengah malam susah tidur, main gaplek sama tetangga. Aku tuh kalau 5 jari kompak tuh. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, apa yang mau dipegang? Dan jempol gede banget nih. Coba abang jempakkan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Ya, ayo. Siapa pertama nih? Ini jempol. Siapa ibu jari? Pemerintah, Marok. Harus ada di kampung kita nih. Orang-orang asli kita yang jadi pemimpin-pemimpin yang rela korbankan jabatan untuk kemajuan Islam di kampung kita. Ini kan saat ini bang, saat ini Islam udah kayak nasibnya buih di lautan. Banyak tapi centang perenang. Masing-masing pada mau jalan aja dewek-dewek. Ya, nasibnya udah centang perenang, menang banyak doang. Kita saat ini menang banyak doang. Begitu ngomongin jihad, masing-masing udah jalan diri. FPI jalan sendiri, yang lain malah terkadang saya suka miris ketika ada orang Islam tapi nggak mau mengakui FPI. Kenapa? Orang tua saya bilang dulu begini bang, orang hidup itu harus siap-siap berbagai macam senjata. Kita kudu punya silet, kita punya pisau, kita punya garpu, kita punya golok, sampai kita punya kampak. Cuma tergantung yang kita hadapin. Yang dihadapin apa? Jenggot. Nah silet yang maju. Silet yang maju bang. Yang dihadapin apa? Akar nangka, kampak. Jadi jangan yang dihadapin jenggot, kampak yang maju. Jenggot kagak kepotong, leher boblak. FPI itu kampak harus ada. Lawang sekarang ini kita heran, kita aneh kadang-kadang. Orang maksiat merajalela pada berani-berani banget nih, kita kok yang amar ma'ruf malah takut sih. Kita nih yang amar ma'ruf malah takut. Harus ada nih di sini nih pemerintahnya, mulai dari RT, RW, lurah sampai kecamatan harus ada. Gubernur kita udah orang lain sekarang. Kalau bukan kita yang membangun Islam di kampungan kita, siapa lagi? Tuh, ya, ini kan legalitas bang. Ini cap legalitas nih. Kita nggak usah tanda tangan, bang. Cap jempol, kelar urusan. Harus ada tuh. Lagi saya mau bilang apaan aja kalau udah diginiin sama pemerintah kan lumayan. Udah dijempolin sama pemerintah, bang, lumayan. Abang kerja bakti siang-siang kosmosan, badan gerak. Lurah lewat, bang, abang kerja baktinya hebat loh. Lurah yang lewat, kan lumayan tuh. Ya, coba diginiin. Nah nyungsep udah gak kepake lagi ya. Tuh, ya harus ada tuh. Di sini di kampungan kita deh, pemerintahnya yang konsekuen ngebelain Islam. Selesai? Belum. Kita juga punya telunjuk. Siapa telunjuk? Alkimia, orang-orang kaya. Harus ada nih orang-orang Bukit Duri, orang kayanya berani berkorban harta untuk kemajuan Islam. Harus ada. Saya bikin maulid tuh kayak besok maulid gede kan nggak pakai takbir bang. Allahu Akbar. Bilang ada apa tenda turun. Enggak. Soal sistem ada. Enggak kudu nyewa juga. Kudu nyewa. Kagak bisa pakai takbir doang. Apa yang mau bikin maulid nih. Terus ya urusan makanan masih belum berantak nih Ki. Gimana ya? Udah Ki, tenang aja. Udah maulid doang. Makanan, tenda, sound system, ntar saya ada urusannya. Tuh orang kaya tuh, orang kaya. Amplop kiai, ntar saya juga. Contoh, ini mesti bang contoh apa sih? Harus ada tuh bang.
Lagian apaan aja kan bang, kalau yang nunjuk orang kaya selesai urusan. Bener kagak? Kiki, ya nanti perpustakaan Islam dibangun di sebelah sana ya. Itu kalau yang nunjuk orang kaya selesai perpustakaan Islam bang. Benar-benar. Coba teman kita nunjuk-nunjuk. Lah orang teko kagak ngerti dia mah. Kagak model kita nunjuk. Orang tua saya bilang orang kaya selalu benar, orang miskin kebagian salah mulu. Ya, orang miskin kebagian salah mulu, orang kaya mah selalu benar. Ada orang kaya tengah hari lagi kongko di tengah-tengah orang banyak, dia kentut. Dut, aduh, bapak sehat. Sehat dia bilang. Lantaran apa? Lantaran kaya. Coba bapak teman kita kentut barangan. Mampus lu, bangke lu. Lah kita mau kagak model bang. Kita mau kagak model, kentut-kentut barangan. Selesai, belum? Kita juga punya jari tengah. Siapa jari tengah? Para ulama-ulama kita, para orang alim kita. Nah jari tengah nih. Nih beliau ke kanan kagak, ke kiri kagak. Sumber wibawa adanya di jari tengah. Nih jari makanya kagak boleh orang mainin. Kagak ada orang sweet pakai jari tengah. Nih kagak bisa diajak mainan nih bang. Ya artinya apa? Nih buat adik-adik saya, mumpung di tengah-tengah kita nih masih ada orang alim yang sanad gurunya sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Mumpung saat ini banyak guru-guru kita yang sanad gurunya tidak mutawatir. Akhirnya apa? Akhirnya timbullah ajaran-ajaran aneh, aliran-aliran baru, nabi-nabi palsu gentayangan lagi. Nabi palsu kan gentayangan. Mulai gentayangan lagi loh bang nabi palsu nih. Di Bandung tuh kemarin 2 bulan yang lalu ada nabi palsu. Yang paling hebat nabi palsu tuh tahun 2010-an ya kayaknya kalau saya nggak salah. 2010 rame bang nabi palsu. Mulai dari Ahmad Musodik, orang Betawi lagi. Udah orang Betawi jadi nabi. Orang Betawi jadi nabi, coba bayangin dah. Kacau banget dah. Aku dapat wahyu di Bogor. Lah di Bogor nggak ada tuh Tales wahyu dia bilang. Tangkap polisi, hukum 2 tahun penjara. Tahun setengah yang lalu kalau nggak salah udah bebas dan sudah menyatakan tobat bang Ahmad Musodik. Alhamdulillah ini baru berita. Tumben Nabi tobat. Dan Nabi mana ada tobat? Musodik doang. Dari Musodik ke timur Bandung, Ranca Ekek. Ada Nabi baru namanya Sayuti. Kang Cukur. Lagi guntingin rambut katanya dapat wahyu. Jadi Nabi ada aja yang ikut, saya heran tuh. Ditangkap lagi sama polisi. Polisi kita kan hebat bang. Paling hebat polisi kita. Nabi ditangkap. Dan polisi mana berarti nangkap Nabi? Belakangan lebih hebat lagi. Jibril. Ya Edan. Beda 1 huruf pak. Edan nama Edan kan beda 1 huruf. Saya bilang bagus dia ngaku jadi Jibril, coba jadi Israel. Aman kita udah bakal mati. Pengumuman mulai besok manusia nggak akan mati. Kenapa? Israel udah ditangkap. Selesai belum? Boleh dari Bandung tuh ke sana lagi perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Ada sebuah agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Benar-benar ini namanya dia punya agama, ada nabinya juga pak. Nama nabinya Tugimin. Ya Allah, nabi Tugimin. Yang bingung kan selawatnya. Nah kalau kita resep ya Habibi ya Muhammad, enak resep di hati. Coba ganti yang tadi. Ya Habibi ya Tugimin. Enteng banget. Ayo buat adik-adik saya, mumpung nih tuan-tuan guru kita nih masih banyak. Ayo jujur, kita deh sekarang nih secara jujur lebih menghargai burung beo ketimbang kiai. Benar nggak? Lebih menghargai burung beo, malah sekarang lebih hebat lagi menghargai batin cincin sekarang.
Bang, burung beo itu tibang bilang assalamualaikum, assalamualaikum. 2 juta orang mau bayar. Bener nggak? Burung beo tibang assalamualaikum, pasai kagak, mati kagak, 2 juta orang mau bayar. Lah guru-guru kita tuh coba lihat, assalamualaikum ya pasai, terangin kitabnya mantap, baca kitabnya 2 lembar, meniran mulut, pulang 180.000. Udah gitu keluar musola sendalnya hilang lagi. Mana sendal baru dibeliin istrinya 185, udah takor 5.000. Ya, ayo, mumpung guru-guru kita masih ada, apalagi sekarang mulai membahayakannya, internetnya membahayakan. Banyak orang sekarang bergurunya sama Mbah Google, sanad keguruannya dari Mbah Google. Ayo, mumpung sanad keguruan guru-guru kita ini masih mutawatir, Bang, mumpung. Makanya banyak sekarang bilang maulid bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, lah habis amalnya kita. Nah, ulama-ulama kita nih, Bang, ya, selesai belum? Kita juga masih punya apa nih? Jari manis, menjadi rada aneh nih, Bang. Nah, ini biar dia buntung mah tetap manis nih. Iya, siapa jari manis? Adik-adik saya, generasi muda Islam. Kenapa? Karena di pundak mereka lah masa depan Islam. Nggak pernah saya ada dengar orang orasi para kakek-kakek harapan bangsa. Nggak ada, ya, nggak pernah. Kalau yang namanya sudah harapan pasti kembali ke pemuda, benar nggak? Harapan bangsa, pemuda. Harapan negara, pemuda. Harapan agama, pemuda. Harapan pemudi, pemuda. Ayo buat adik-adik saya, bagaimana Islam di kampung kita di Bukit Duri ini 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang bukan di pundak guru-guru kita nih, tapi di pundak kalian. Bahwa Allah tidak akan mengangkat Islam dari dunia ini, pasti. Allah nggak akan menghapus Islam dari dunia ini, pasti. Itu udah janji Allah kok. Tapi nggak ada satupun janji Allah Islam bisa kekal di Bukit Duri ini kalau adik-adik saya generasi muda Islam dijauhkan dari agamanya. Ayo, sekali lagi, sadar atau tidak sadar, Pak, 3 hal kita udah dijajah bisa-bisa. 3 hal: food, fan, fashion. Food, makanan, benar gak? Yang namanya Sevel, Circle, Alfa, Indo, ya itu udah fried chicken, spaghetti, pizza, hamburger, steak. Sekarang bocah kita makan steak, Pak. Lah dulu kan steak main golok, dimakan sekarang. Benar-benar ini yang namanya fried chicken. Kapan dan nyampe latar rumah kita, Bang? Bocah-bocah kita demen banget tuh makanin. Ayo, bener nggak? Omol-omol, dodol, geplak, wajib, kue talam, apa lagi? Tombro, hilang sekarang. Abang masih ingat omol-omol ya, Pak ya? Enak makannya nggak pakai ngunyah. Langsung telan bisa omol-omol. Itu makanan kita nggak bisa bertahan tuh. Makanan-makanan asli kita apa? Kembang goyang, Trimayang, biji tapang lebaran doang keluar. Emang biji tapang lebaran doang keluar. Apalagi orang Betawi. Di sini Betawi semua ya. Orang Betawi mah Kang Ibul, Pak. Paling Betawi. Benar-benar Kang Ibul. Saya datang ke rumah anjing saya, ada kaleng biskuit rengginang isi. Kacau Betawi dah. Lain rengginang akak-akak, Pak. Oh, Betawi itu lagunya tuh. Tuh, dari makanan kita nggak bisa bertahan, adik-adik saya. Makanan. Yang kedua, fan. Tingkat kesukaan kita akan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan kita, guru-guru kita itu sudah mulai lentur, bahkan nyaris luntur. Berapa banyak di kita di sini nih yang paham benar sejarahnya Mu'allim Yunus? Berapa banyak dari kita yang paham benar sejarahnya Mu'allim Syafi'i Hazali, Habib Yahya? Berapa banyak dari kita yang tahu sejarahnya?
Oh, kita kalau tentang sejarahnya Ronaldo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham, kita hafal. Kita hafal, adik-adik saya hafal bang. Tapi begitu ditanya tentang sejarah Rasulullah, mereka bungkam 1000 kata. Ayo bapak ntar gak apa, boleh tanya di rumah mana anak bapak. Tom, siapa Syekh Abu Yazid Al-Bastami? Siapa Abdurrahman bin Auf? Siapa Syekhuna Khalil Bangkalan? Bagaimana sejarahnya Syekh Arsyad Al-Banjari? Tanya. Apa jawaban anak kita? Yang lo tahu apa? Rafi habis bunuh mantu. Rafi yang tahu tuh ada kita.